Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil PJBL kelompok kami, yaitu mengenai analisis sistem pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi pada lembaga amil zakat 3D yang ada di Kota Magelang. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nirma Laila Azahra dengan NPM terakhir 4011. Dan rekan saya. Saya Isa Padilla dengan NPM terakhir 4003. Saya Ika Novi Kustiani dengan NPM terakhir 4019. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Bab pertama akan dimulai dengan pendahuluan. Jadi, pengelolaan keuangan yang ada di sektor publik ini memiliki ciri khas khusus yang membedakannya dengan sektor privat, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban yang harus dipublikasikan kepada masyarakat luas. Salah satu entitas sektor publik yang ada di Magelang itu yaitu Lembaga Amil Zakat atau LAS DKD Kota Magelang yang bertugas untuk menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan prinsip syariah, Islam, dan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, LAS DKD Kota Magelang merupakan salah satu lembaga yang memiliki otorisasi resmi dalam pengelolaan zakat di wilayah Magelang melalui berbagai program sosial yang dijalankan oleh lembaga tersebut. Nah, LAS DKD Kota Magelang ini membantu meningkatkan taraf hidup mustahi atau orang yang berhak menerima zakat dengan mendorong kemandirian ekonomi serta memperkuat solidaritas sosial di masyarakat Magelang. Biasanya dalam hal pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan bantuan kebencanaan. Dalam mewujudkan lembaga zakat yang profesional dan terpercaya, LAS Magelang juga memenuhi syarat akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi sektor publik. Hal ini mencakup pencatatan, pelaporan, dan audit dana yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Standar akuntansi yang ditaati oleh LAS DKD Kota Magelang ini ada PSAK atau Pernyataan Syarat Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat atau PAOPZ. Hal tersebut berperan penting agar meningkatkan keberhasilan program pemberdayaan yang dilaksanakan dan bergantung pada manajemen keuangan yang profesional dan transparan. Penerapan akuntansi sektor publik yang ada di LAS Magelang ini perlu dikaji kembali guna menilai sejauh mana lembaga tersebut telah mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan, serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan kembali dalam sistem pelaporan dan pengelolaan dana zakat, sehingga diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja LAS DKD Kota Magelang. Selanjutnya, tujuan kami melakukan analisis ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan keuangan LAS DKD Kota Magelang, serta mengevaluasi tingkat kepatuhannya terhadap regulasi yang berlaku. Selanjutnya, untuk mengkaji sistem mekanisme penganggaran, pelaksanaan anggaran, siklus akuntansi, dan pencatatan transaksi keuangan di Lembaga Amil Zakat Kota Magelang. Yang ketiga, untuk mengevaluasi sistem pelaporan dan audit keuangan yang ada di LAS DKD Kota Magelang, serta menilai efektivitas pengawasan. Selanjutnya yaitu amil zakat. Nah, untuk alamat kantornya itu sendiri, Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Duafa atau LAS DKD Kota Magelang berlokasi di Jalan Serayu Timur nomor 2, Gedung Sari, Menawak, Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah. Di sini lokasinya itu sangat strategis dengan akses masyarakat yang ingin menyalurkan zakat, infak, dan sedekah maupun memerlukan layanan sosial dari lembaga tersebut. Yang kedua, akte pendirian. Nah, lembaga ini didirikan berdasarkan pendirian Lembaga Amil Zakat dan Kemanusiaan Duafa dilakukan melalui Akta Notaris Kun Setyowati SH nomor 28 bertanggal 12 Juli 2004. Dan akte ini dibuat oleh Yayasan Dana Kemanusiaan Duafa atau DKD sebagai badan pendirian. Selanjutnya ada sejarah pendirian LAS DKD Kota Magelang. LAS
Sejarah pendirian lembaga amil zakat DKD ini berawal dari keprihatinan sekelompok tokoh masyarakat yang mengurus Yayasan DKD terhadap di lingkungan Magelang dan sekitarnya. Pada awal tahun 2000-an, kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan zakat secara profesional mulai tumbuh. Namun, LAZ yang resmi dan terstruktur masih sangat terbatas. Melihat kebutuhan ini, Yayasan DKD menggagas pendirian lembaga amil zakat yang tidak sah secara hukum, tetapi juga mampu menjadi penghubung antara para muzaki atau pemberi zakat dan mustahik atau penerima zakat secara amanah dan efektif. Yayasan DKD ini di akta pendirian resmi disahkan melalui Notaris Kun Setiawati SH dengan akta nomor 28 tanggal 12 Juli 2004. Dan untuk lembaga amil zakat 2 DKD kemudian memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui SK Menkumham RI AHU 89 AH 0104 tahun 2009 yang memberikan dasar legal operasional bagi lembaga ini dalam menghimpunkan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pengakuan resmi sebagai lembaga amil zakat tingkat kota atau kabupaten untuk wilayah Magelang melalui SK Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah nomor 551 tahun 2018 yang semakin memperkuat eksistensinya dalam mendukung pembangunan sosial dan pemberdayaan umat berbasis zakat. Selanjutnya ada visi misi LAZ DKD Kota Magelang. Untuk visinya itu sendiri, yaitu menjadi lembaga amil zakat terpercaya dalam membangun kemandirian umat. Dan untuk misinya yaitu mengoptimalkan kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan. Selanjutnya ada mengoptimalkan pendaya gunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif. Yang ketiga, mengembangkan kemitraan dengan masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan LSM dalam negeri dan luar negeri. Dan yang terakhir, memberikan layanan informasi, edukasi, dan advokasi kepada masyarakat penerima manfaat. Untuk strukturnya ini yang bisa dilihat di PPT di makalah ini ya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Kemudian masuk ke bab 3, yaitu pembahasan dari kelompok kami. Yang pertama itu dasar hukum pengelolaan keuangan di lembaga amil zakat DKD Kota Magelang. Itu ada pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan untuk semua lembaga yang ada di Kota Magelang. Kemudian yang kedua, PSAK nomor 109 yang sudah direvisi pada tahun 2022 yang mengatur pengakuan dan pengukuran penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak atau sedekah. Nah, lembaga amil zakat DKD ini telah menerapkan PSAK 109, namun penerapannya dalam hal pengungkapan belum bisa konsisten. Catatan atas laporan keuangan hanya disusun saat proses audit berlangsung. Selain itu, LAS DKD Kota Magelang itu hanya menyusun 2 komponen laporan keuangan, yaitu laporan perubahan dana dan neraca, sehingga informasi mengenai kebijakan akuntansi belum sepenuhnya diungkapkan. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur tata cara dalam pengelolaan zakat. Undang-undang tersebut itu di pengelolaannya itu agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan zakat ini mencakup kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, dan tata cara pengelolaan keuangan pada lembaga pengelolaan zakat.
Mengenai sebab yang kedua, yaitu siklus akuntansi yang ada di Lembaga Amil Zakat DKD Kota Magelang. Sebab yang pertama yaitu mengenai mekanisme penganggaran LAS DKD Kota Magelang. Mekanisme dari LAS DKD Kota Magelang ini merupakan fondasi awal dalam pengelolaan keuangan publik yang efektif dan akuntabel. Proses ini dilakukan secara sistematis setiap tahun sebagai bagian dari siklus perencanaan strategis lembaga. Penganggaran dimulai dari penyusunan rencana oleh masing-masing unit kerja yang kemudian dikompilasi menjadi dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT. Dalam penyusunan rencana ini, LAS DKD Kota Magelang mengedepankan prinsip partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat, khususnya mustahik yang menjadi sasaran utama pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah. Perencanaan anggaran yang tidak mencukupi estimasi pendapatan dari sumber-sumber sah seperti zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, tapi juga mempertimbangkan proyeksi kemampuan penghiburan dana berdasarkan capaian tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, pada LAS DKD Kota Magelang juga memperhitungkan potensi risiko faktor eksternal seperti kondisi ekonomi masyarakat serta tren filantropi Islam yang dapat mempengaruhi jumlah donasi. Dalam proses alokasinya, anggaran dibagi ke dalam beberapa pos utama seperti operasional lembaga, program pendistribusian zakat produktif, kegiatan pemberdayaan ekonomi, serta program-program seperti pendidikan, kesehatan, dan UMKM. Penetapan prioritas alokasi ini dilakukan berdasarkan urgensi kebutuhan, efektivitas program, serta ketercapaian target mustahik. Setelah rencana anggaran disusun, tahap berikutnya yaitu proses telaah dan validasi oleh manajemen lembaga. Dalam konteks LAS DKD Magelang, evaluasi terhadap anggaran juga melibatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas atau pihak-pihak strategis internal guna menjamin bahwa rencana anggaran selaras dengan visi misi kelembagaan, nilai-nilai syariah, serta tata kelola yang baik. Setelah melalui proses peninjauan ini, anggaran disahkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan keuangan selama 1 tahun anggaran. Mekanisme penganggaran yang tertib dan berbasis data, LAS DKD Kota Magelang berupaya memastikan bahwa setiap rupiah yang dihimpun dari donatur dapat dimanfaatkan secara optimal, terarah, dan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi mustahik. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen LAS DKD Kota Magelang dalam menjalankan fungsi akuntabilitas publik sekaligus menjalankan amanah pengelolaan dana uang dengan penuh integritas. Selanjutnya yaitu pelaksanaan anggaran LAZ DKD Kota Magelang. Pelaksanaan anggaran merupakan pada LAZ DKD Kota Magelang merupakan tahapan penting dalam siklus akuntansi yang mencerminkan bagaimana rencana anggaran direalisasikan masyarakat mustahik. Setelah proses perencanaan dan pengesahan anggaran melalui rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKP, pelaksanaan anggaran dilakukan secara sistematis dan bertahap, mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas syariah. Dalam tahap pelaksanaan ini, LAZ DKD Kota Magelang mengedepankan pendekatan berbasis kebutuhan need-based approach. Setiap program penyaluran, baik dalam bentuk bantuan konsumtif maupun program pemberdayaan produktif, harus melalui proses identifikasi dan verifikasi lapangan. Tim program melakukan survei langsung terhadap kondisi ekonomi dan sosial calon penerima atau dijadikan dasar dalam penyusunan proposal program. Beberapa program LAZ DKD Kota Magelang adalah Sahabat Berdaya, Sahabat Peduli, Sahabat Syafaat, dan Wakaf. LAZ Kota Magelang menerapkan sistem pelaksanaan anggaran berbasis kas, di mana dana dicatat dan diakui pada saat terjadi penerimaan atau pengeluaran kas, bukan pada saat terjadinya komitmen atau akrual. Setiap transaksi pengeluaran untuk program atau operasional harus dilengkapi dengan dokumen pendukung, seperti nota pembelian,
kwitansi, dan berita acara serah terima. Nah, hal ini untuk memastikan akurasi dan keterlanjut yang jelas. Selain itu, proporsi pengeluaran dapat ditentukan secara ketat. Berdasarkan regulasi syariah dan standar lembaga zakat, maksimal 12,5% dari dana zakat dan hingga 20% dari dana infak atau sedekah dialokasikan sebagai dana amil yang digunakan untuk menutupi biaya operasional lembaga. Selebihnya minimal 87,5% dari dana zakat harus disalurkan kepada disalurkan langsung kepada mustahik. Alokasi ini mencerminkan komitmen LAZBK di Kota Magelang terhadap prinsip efisiensi dan keberpihakan kepada penerima manfaat. Selama proses pelaksanaan anggaran, setiap unit kerja di LAZBK di Kota Magelang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi program. Selain evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program serta mendeteksi kendala di lapangan, baik dari sisi penyaluran maupun penerimaan manfaat oleh mustahik. Monitoring ini tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga mencakup kunjungan lapangan, dokumentasi kegiatan, dan testimoni dari penerima manfaat sebagai bentuk transparansi publik. Kemudian yang ketiga ada audit laporan keuangan. Nah, di lingkungan LAS DKD Kota Magelang, itu audit dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa semua proses keuangan, mulai dari penghimpunan, pengelolaan, hingga penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah, itu dijalankan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan nilai-nilai syariah. Kemudian LAS DKD Kota Magelang itu secara berkala menjalani audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen guna menjamin objektivitas hasil pemeriksaan. Nah, proses audit ini itu meliputi penelaahan terhadap laporan keuangan, bukti transaksi, kepatuhan terhadap standar akuntansi seperti PSAK 109 serta pengujian terhadap sistem pengendalian internal. Auditor ini akan menilai apakah laporan keuangan mencerminkan secara wajar kondisi keuangan lembaga dan apakah pencatatannya itu dilakukan secara sistematis, akurat, dan bebas dari kesalahan material ataupun unsur fraud. Audit pada LAS DKD Kota Magelang itu hanya bersifat retrofit untuk masa depan. Nah, hasil audit ini dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan memperbaiki kelemahan dalam sistem internal. Misalnya, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara realisasi dan anggaran atau ketidaklengkapan dalam dokumentasi transaksi, maka auditor akan memberikan rekomendasi perbaikan yang harus segera ditindaklanjuti oleh manajemen lembaga. Nah, rekomendasi ini juga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan internal yang lebih kuat dan efisien di masa mendatang. Nah, lebih dari sekedar kewajiban administratif, audit di LAS DKD Kota Magelang ini merupakan bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Sebagai lembaga pengelola dana umat, LAS DKD Kota Magelang ini menyadari bahwa kepercayaan masyarakat merupakan aset utama yang harus dijaga. Nah, dengan adanya audit yang dilakukan secara konsisten dan profesional, lembaga itu dapat menunjukkan kepada para donatur, regulator, kemudian masyarakat, bahwa dana yang diterima benar-benar dikelola secara amanah, efisien, dan tepat sasaran. Nah, untuk audit yang berkualitas juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kredibilitas lembaga di mata publik dan memperkuat posisi LAS DKD Kota Magelang sebagai lembaga zakat yang profesional dan terpercaya. Dalam konteks yang lebih luas, pelaksanaan audit ini
turut mendorong penguatan tata kelola kelembagaan atau good governance dan menjadi contoh praktik baik bagi lembaga amil zakat lainnya yang ada di Indonesia. Kemudian untuk bab yang terakhir, bab yang keempat, itu ada kesimpulan di mana berdasarkan hasil analisis pada sistem pengelolaan keuangan dan siklus akuntansi di LAS DKD Kota Magelang, kami menilai bahwa lembaga ini telah menjalankan prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan pemerintahan sektor publik, khususnya dalam fungsi lembaga amil zakat. Nah, hal itu dibuktikan dengan regulasi hukum, yaitu Perwali Kota Magelang nomor 56 tahun 2021, Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, serta PSAK 109 yang menjadi pedoman lembaga dalam melaksanakan fungsi keuangan secara akuntabel dan transparan. Kemudian secara umum, pengelolaan zakat di LAS DKD Kota Magelang itu merupakan lembaga keuangan syariah yang menyelenggarakan zakat dengan baik, yaitu pada proses perencanaan melalui pembangunan RKAT yang partisipatif, berbasis data, dan memperhatikan kebutuhan mustahik. Kemudian pelaksanaan anggaran melakukan dengan pendekatan berbasis kas dan penyaluran dana mengikuti batasan syariah. Dan juga yang terakhir, pelaporan keuangan LAS DKD Kota Magelang itu sudah dilakukan meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109, khususnya dalam hal pengungkapan. Kemudian audit eksternal yang dilakukan rutin oleh auditor independen itu juga belum menjadi bagian dari kontrol internal dan perbaikan tata kelola. Kemudian proses ini itu bukan hanya sekedar administratif, tetapi juga strategis agar dapat mencapai integritas dan kepercayaan publik. Nah, secara keseluruhannya, LAS DKD Kota Magelang itu telah melakukan upaya nyata untuk membangun sistem keuangan yang amanah, yang profesional, memegang teguh pada prinsip syariah maupun prinsip good governance. Kemudian, meskipun masih perlu memperbaiki rentang transparansi dalam laporan keuangannya. Baik, sebelumnya kami berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik selama 1 semester ini, kepada Bu Eva Wulandari dan juga Bu Herlina Manurung. Sekian presentasi proyek akhir dari kelompok 11 mengenai analisis sistem pengelolaan keuangan dan siklus akuntansi pada lembaga amil zakat di Kota Magelang. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.